Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap hari Selasa. Tapi ini masih narik saya guys. Kukarnya sortir, grabnya baru dapat. Grabnya saya manual beat. Baru dapat 3 guys. Di jam setengah 11 ini. 3 orderan di jam setengah 11. Ngomong-ngomong soal gokar, tadi sebenarnya saya tuh mau ngejar insentif di jam 10 sampai jam 3 sore. Karena akun saya sudah tersetting akun-akun tarif-tarif cedol ya, tarif-tarif yang kecil-kecil ya, rata-rata di bawah 20.000. Jadi gitu guys. Nah kalau untuk ngejar insentif tarif di bawah 20.000 gampang. Misalnya tarifnya 10.400, itu tarif 10.400 itu malah per kilonya itu 5.000 guys. Ya enggak. Sedangkan kalau yang tarifnya agak gede di atas 20.000 itu malah per kilonya cuma 3.100, 3.200 kayak gitu. Jadi malah kalau untuk ngejar insentif atau yang suka tarif teri, tarif cedol, tarif cere itu ngambilin yang 10.400. Itu per kilonya malah 5.000. Per kilonya 5.000. Tapi masalahnya kalau tarif yang cedol banget, teri banget itu penjemputannya sering jauh. Nah, itu kelemahannya di situ. Kalau penjemputannya deket sih nggak masalah, tapi kalau penjemputannya jauh, ya itu jadi masalah. Tapi ngomong-ngomong soal per kilometer, tarif teri 10.400 itu malah tak hitung-hitung malah 5.000 per kilometernya, malah masuk sebenarnya guys. Kalau yang 10.400, cuma masalahnya di penjemputan. Nah seringkali penjemputannya jauh. Ya kalau penjemputan deket sih nggak masalah. Nah ngomong-ngomong soal ini, akun saya udah cedol-cedol ya. Rata-rata yang masuk itu 10.400, 12.000, 14.000, pokoknya di bawah 20.000 lah. Nah di rata-rata aja yang masuk itu 14.000. Nah 14.000 kali 9 trip, kan syaratnya 9 trip. 14.000 dikali 9 trip itu baru 126.000 kita dapat. Plus dapat insentif 25.000, baru 150 ribuan guys. Belum tembus 200. Tak hitung-hitung gitu ya. Karena tadi itu akun saya maksudnya, akun sudah tersetting dengan tarif yang teri-teri. Terinya banget gitu loh, bukan teri-teri yang mendingan kayak 20 ribuan, enggak, tapi terinya tuh di bawah 20.000 guys. Ya di rata-rata aja 14.000 lah. Yang didapat di akun saya itu rata-rata 10.000, 12.000, 14.000, 15.000, 17.000. Nah, mentok tuh udah 17.000 guys. 17.000 ke atas tuh agak jarang. Apalagi 20.000 ke atas tuh jarang banget saya dapat tarif 20.000 ke atas tuh. Ya katakanlah paling mentok 17.000 paling gede ya. Yuk diambil rata-rata aja 14.000. 14.000 kali 9 trip itu baru 126. Ketambahan insentif 25.000. 126 tambah 126 tambah 25.000 ya baru 150 guys. 150 ribuan, belum tembus 200. Nah, itu yang buat saya berpikir, wah, kok ngejar insentif kayak, karena titik aman saya pribadi itu sebenarnya 200.000 guys. Kalau belum tembus 200 itu belum sampai titik aman kalau untuk saya pribadi ya. Ini setiap driver punya ukuran masing-masing. Kalau saya pribadi itu titik amannya 200.000. Kalau belum nyampe 200.000 itu belum aman. Apalagi tripnya udah banyak ya. Tripnya udah banyak, udah puluhan, udah belasan, tapi belum tembus 200 tuh rasanya kayak dikerjain aplikator gitu loh. Wah ini kerja apa, kerja bakti, kok tripnya banyak tapi duitnya nggak ada, kan gitu ya hitungannya. Kalau kita kan cari duit ya, bukan cari trip. Nah saya mikirnya gitu, wah tripnya banyak tapi kok duitnya nggak ada. Kayak kemarin tuh saya 11 trip guys, di total 11 trip, kok duitnya baru 150. Nah kan ngenes ya, nggak ngenes banget. Jadi saya putuskan hari ini saya untuk sortir gokar aja. Padahal kemarin tuh saya mau mengumpulkan niat mau ngejar insentif yang 25.000 itu kalau hari biasa. Kalau weekend 30. Ya karena yang bisa saya kejar yang di jam 10 sampai jam 3 sore. Kalau jam 3 sore sampai jam 9 malam saya memang nggak bisa, karena saya nggak pernah narik malam gitu aja lah. Saya nariknya pagi sampai dengan sore. Ya tadi itu hitung-hitung kok tarif yang tak dapat rata-rata 14.000. 14.000 kali 9 trip ya duitnya baru 126.
plus tambah insentif 25.000 kalau tembus ya baru 150 guys, belum tembus 200, belum tembus titik aman saya pribadi ya. Jadi memang sungguh-sungguh mengenaskan. Jadi seperti itu guys. Oke selingan, jadi ini saya habis ngedrop penumpang Grab dari Jogjatronic ke Hotel Santika guys. Ini fix Gokarnya saya sortir aja, Grabnya juga sortir kayaknya. Pokoknya tidak untuk 9.600 ya kalau Grab. Jadi nanti seadanya sedapatnya guys. Ini Grabcar-nya sudah 4, Gokarnya tadi bunyi 2 kali guys, 12.000 sama 20.000 ya. Seperti yang tak bilang kemarin dan barusan, bahwa tarif kecil itu sebenarnya malah masuk ya. Per kilometernya itu malah sesuai, malah bisa 5.000 ya. Tarif 10.400 itu per kilometer malah bisa 5.000 ya. Coba dihitung teman-teman. Nah, tapi kalau sudah tarifnya gede, ya itu malah per kilometernya malah 3.000-an. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya yang tarif-tarif kecil itu penjemputannya sesuai enggak? Penjemputannya deket enggak? Kan ada penjemputan yang jauh tuh, penjemputan sampai 2 atau 3 kilo. Nah itu sudah jadi enggak masuk, enggak worth it kayak gitu guys. Nah kalau Grab kan rata-rata penjemputannya deket, ya sejauh-jauhnya 1 kilo lebih lah. Atau kalau pas ramai ya bisa 2 kilo. Tapi kan agak jarang kalau Grab itu, hanya di saat-saat tertentu aja. Jadi begitu guys. Tadi niatnya mau cari insentif Gokar, tapi setelah tak pikir-pikir, tak hitung-hitung, tak logika, kok nggak masuk ya. Artinya tetap belum sesuai target saya gitulah ya. Walaupun dapat insentif tapi belum sesuai target. Karena target saya atau titik aman saya pribadi itu di angka 200.000. Nah kalau dengan insentif pun belum tembus 200, ya apa gunanya kita kejar? Ya rata-rata yang masuk di akun saya Gokar itu tarifnya 14.000 ya. 14.000 dikali 9 trip, syaratnya kan 9 trip, itu baru duitnya 126 plus ketambahan insentif 25.000, ya baru 150.000 guys, belum tembus 200. Lagi pula sekarang syaratnya juga ketat. Untuk insentif itu kalau kita cancel 1 kali itu ada syarat baru. Ternyata kita kalau misalnya cancel atau sortir sebelum jam insentif itu juga kehitung guys. Jadi syaratnya mengembalikan performa itu ternyata juga harus ngambil berapa trip lagi baru performanya pas gitu. Kemarin saya cancel 1 kok merosotnya jauh, harus menyelesaikan 11 trip baru performanya standar lagi. Berat guys. Artinya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Nah ini untuk akun saya ya. Tapi kalau untuk akun teman-teman yang memang yang masuknya argo lumayan lah ya. Ya misalnya yang masuk argo 20.000, 30.000 kayak gitu, mungkin ya masuk aja. Kan ada tuh beberapa akun yang memang argonya yang masuk gede-gede 20.000, 30.000, 40.000, itu ngejar insentif juga nggak apa-apa. Ngejar 9 trip ketambahan 25.000 kan lumayan. Nah kalau untuk yang akun masuknya akun teri-teri kayak saya ya males, tetap jatuhnya tetap nggak tembus. Jadi gitu guys. Ini menurut opini saya pribadi. Kalau yang setuju boleh, nggak setuju juga boleh sih. Jadi intinya ya pilih aja, kita sortir lagi, nyari argo yang cocok. Meskipun nggak ada yang cocok, ini nggak bunyi lagi teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, ini di Jogja juga masih berlaku setting tujuan nggak bisa di jam 11 siang sampai jam 7 malam tuh nggak bisa. Nah pertanyaannya sekarang, jika kita setting tujuan ke area tertentu, misalnya ke bandara nih yang pengen trip jauh,
Dan sebenarnya ada penumpang yang ke bandara, kok tetap kayaknya nggak masuk ya guys. Terus orderan ke bandara tersebut masuk kemana? Nah itu pertanyaannya kan gitu. Kan nggak mungkin nih nggak ada orang yang sesuai dengan tujuan kita. Terus orderan itu masuk kemana? Nah, pertanyaannya kan di situ. Anehnya di situ guys. Jadi setting tujuan itu nggak berlaku di jam 11 siang sampai jam 7 malam. Walaupun kita udah setting ya, itu yang masuk orderannya random guys. Nah kalau ada yang order setting searah dengan kita, itu tetap nggak bisa guys. Sudah saya coba berkali-kali ya, saya setting ke arah bandara di jam-jam tertentu, itu jam-jam yang memang potensial ke bandara, tetap toh nggak ada guys, nggak masuk maksudnya ya. Tapi sebenarnya saya yakin orderan ke bandara itu ada, tapi masuk kemana itu masalahnya itu. Ataukah masuk ke burung biru, saya juga nggak tahu ya. Aneh memang, misteri. Jadi siapa yang pernah setting tujuan di saat setting tujuan nggak bisa tapi tetap dapat? Silakan komentar ya. Jadi setting tujuan itu nggak bisa di jam 11 sampai jam 7 malam. Nah siapa yang pernah setting tujuan searah di jam-jam itu tapi tetap dapat? Nah itu spesial banget, silahkan komentar. Kalau saya belum pernah setting tujuan di jam itu dan dapat, tuh belum pernah. Dapatnya selalu random. Jadi begitu, boro-boro yang searah ke sana ya, setting tujuan jauh ke bandara dapatnya tarifnya 11.000, 10.000 kayak gitu. Aneh memang. Halo, ini habis ngedrop dari Brigjen Katamso ke Hotel Grand Zuri guys, 13.600 tadi. Ini saya mau nyoba lewatin Malioboro, siapa tahu ada cantolan. Ini untuk uji coba, gokarnya saya set ke arah bandara. Ini ke Borobudur ya. Nah semoga ada turis-turis yang ke Borobudur. Jadi GrabCar-nya dapatnya 81.600. Oke, nanti kita lewat Malioboro. Kita masuk jalan Malioboro, sepi lengang guys, tapi ada beberapa driver di sini. Oh, sepi banget ini. Ini sebenarnya kalau teman-teman, dapat guys, 20.000 guys, dari Patra ke 101 Style. Tarifnya masuk ya. Sosrawijayan deket nih, untung saya nggak lurus Pasar Kembang tadi, masuk Malioboro. Set, Sosrawijayan ya, Patra Hotel. Wah, deket banget ini. Jemputnya deket, sebenarnya nganternya deket, cuma jalannya muter. Ke 101 Style dari Patra Malioboro, Sosrawijayan, masuk kanan. Wah, gokarnya bunyi. 18.000 guys. Dari Malioboro ke Monjali, Gemawang, hemat. Skip ya. Padahal tak setting ke Candi Borobudur guys. Nah itulah dia, dapatnya random. Oke, next kita tak nyamperin tuh Patra, itu Patra Malioboro. Ini gokarnya matiin aja deh, nggak bakal ada yang gede kayaknya, ya kan? Lalu di bawah atau under 20 di bawah 20.000. Selesaikan dulu 20.000. GrabCar hemat. Yuk kita nyalakan gokarnya yuk, saya penasaran. Aku pengen dapat tarif yang
50.000 gitu ya, coba ya dapat enggak, ada enggak gitulah. Jadi GrabCar itu kalau mau gacor ya kayaknya harus dilewatin Malioboro atau stasiun kayak gitu guys, baru cepet bunyinya guys. Kalau nggak dilewatin situ agak lama, kayaknya gitu sih. Oke, jalan sepi guys, seperti biasa tempat-tempat teduh bawah pohon rindang sudah banyak driver guys. Mas kenapa nggak mangkal? Ya saya ini juga cari pangkalan guys, yang deket nggak jauh-jauh. Banyakan sudah penuh semua, DPR atau di bawah pohon rindang sudah penuh semua guys. Jadi nyari tempat yang lain. Halo, dan akhirnya ini saya dapat gokar reguler guys. Ini tarifnya 25.000 tapi kotor. Rp25.000 minusnya 3.400, berarti ya sekitar 20 berapa ya, 22-an lah, 21.000 kayak gitu guys. Jadi gitu aja, kata teman-teman saya mau ngambil kita yang kira-kira reguler aja, bukan yang hemat. Jadi ini saya gokarnya tak usahain ngambil yang reguler, seberapapun ya, asal reguler. Dan Grabnya saya mau sortir. Jadi gitu guys. Selesaikan dulu. 25.000 bersihnya 21 guys. Ya reguler memang oke, panti rapi. Jadi mungkin begitu teman-teman, karena saya nggak ngejar insentif, nggak jadi ngejar insentif, dan GrabCar-nya pun juga sortir tipis-tipis, kukarnya juga sortir, ngambilin yang reguler. Jadi orderan hari ini ya minim sekali. Grabnya cuma dapat berapa tadi ya? 6 orderan. Sekarang di jam 3 sore. Tuh. 6 orderan 106.000 dan gokarnya cuma dapat 1 guys. Tapi ini saya masih narik dengan cara sortir juga, milih yang reguler ya. Tadi ini GrabCar-nya bunyi terus 9.600, banyak banget di sini. Sampai ini kena 30 menit suspend. Jadi intinya apa ya teman-teman? Nah, intinya seperti yang tak bilang di awal, jika tarifnya kecil 10 ribuan itu malah per kilometernya 5 ribuan kalau nggak salah ya 4.000 sampai 5.000 lah. Tapi kalau 20.000 ke atas, 30.000 itu harap dihitung kembali. Paling ketemunya per kilometernya 3 ribuan itu, 3.200 ya, 3.500 kayak gitu ya. Bejo banget kalau dapat yang 4.000 jarak jauh. Wah, itu top arkotop, tapi jarang ya, jarang. Dan tadi ini sempat saya setting ke arah bandara juga nggak dapat, bunyi tapi bukan ke arah bandara gitu loh, random orderannya ya 12 ribuan kayak gitu guys. Jadi tidak habis fikri di luar Nurul ini. Onbit kali ini saya harap cepat membaik lah ya. Ya mohon dievaluasi lah, Gojek, hematmu ini menyiksa. Saya udah bikin vlog berkali-kali, tarif hemat itu bener-bener menyiksa. Dan untuk para penumpang sebisa mungkin nggak usah order hemat lah ya, paling tidak untuk menghargai driver. Meskipun itu hak anda untuk order apapun, baik hemat ataupun reguler. Tapi ya kalau saya boleh kasih saran, ya jangan order hemat
paling tidak untuk mengapresiasi driver aja lah ya, bukan untuk imbalan materi, bukan, tapi untuk menghargai kinerja driver. Driver nggak butuh sanjungan kok, nggak butuh apa ya istilahnya, nggak butuh dibayar mahal banget kok, tapi cukup tidak dengan order hemat Anda sudah menghargai driver. Itu aja saran saya ya. Jadi teman-teman yang narik tetap semangat, tetap sehat. Ini saya masih narik guys, tapi vlognya tak akhir di sini. Nggak tahu sama narik sampai jam berapa, sampai maghrib atau sampai malam juga nggak tahu. Sortir pastinya. Tetap sehat, tetap semangat, jalan terus nariknya. Salam buat keluarga. Super taksi online mantap, begitulah kura-kura.